pengurapan Tuhan penuh buat setiap kita bagi hari ini dimanapun Anda berada, baik yang ada di tempat ini. I worship you, Lord. Ini kami Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Mari angkat suaramu, katakan puji ini dari awal. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Mari angkat tanganmu tinggi dan katakan namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan dengan segenap hati. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya Dia penasehat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory
Merry Christmas, Natal yang indah, semangat Natal, damai Natal, sukacita Natal harus ada pada kita semua. Bukan hanya itu, berkat Natal. Dan tentunya juga visi harus kita terima supaya kita masuk tahun 2022 dengan kecepatan yang sudah baik. Bukan lagi kita mundur, tapi kita akan maju untuk meraih, menerima janji-janji Tuhan dengan iman kita. Karena pengharapan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami berdoa untuk para ladies, para gadis-gadis, para perempuan, Tuhan, wanita semuanya. Mereka yang Kau pilih. Tuhan, Engkau yang teguhkan, Engkau yang memuliakan mereka. Biar mereka boleh bertumbuh, berbuah. Mereka boleh berjalan sesuai rencana dan pilihan dan jalan yang Tuhan tentukan kepada mereka. Supaya Tuhan memberkati rumah tangga, studi mereka, karir mereka, kesehatan mereka, apapun juga yang mereka kerjakan boleh berhasil. Tuhan, biar pada Natal ini, sebagai perempuan yang visioner, yaitu para perempuan yang mempunyai visi daripada Tuhan, supaya mereka melihat dengan iman, dengan mata iman mereka, dan mereka berjalan untuk menerimanya. Kami percaya dalam nama Yesus, supaya mereka pada tahun-tahun akan datang, mereka boleh disebut perempuan yang berbahagia, keluarga yang berbahagia, di dalam nama Yesus, supaya para perempuan ini Tuhan, di dalam karirnya, di dalam jodoh juga, Tuhan memberkati. Kiranya Bapa, jika ada yang sakit Kau sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Luar biasa Natal ini, kita boleh menerima janji-janji Tuhan. Dan kita harus terima dengan iman kita. Kita nggak boleh lagi ragu-ragu. Karena siapa yang ragu-ragu, yang bimbang hatinya, maka doanya ataupun dia tidak akan mendapat apa-apa daripada Tuhan. Kita harus teguhkan hati kita. Kita harus kuatkan iman kita. Bukan hanya teguh hatinya dan iman, tetapi saudara, kita harus juga, kita mesti komitmen di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan sesuai dengan firman-firman-Nya. Oleh sebab itu disebut perempuan yang visioner. Visioner itu berarti perempuan yang hidup dekat Tuhan, yang mencari Tuhan, yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sehingga visi itu ditangkap, bukan hanya janji Tuhan. Visi itu ditangkap dan kita akan mulai naik pada tahun setelah Natal ini. Bahkan pada saat sekarang pun kita sudah mulai naik. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1-11. Sesudah Yesus dilahirkan Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah
Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Melalui bacaan ayat ini, yaitu kisah tentang kelahiran Yesus Kristus, di mana ada 3 orang Majus, dan juga kita melihat ada juga ahli Taurat, juga ada Herodes. Ada 3 tokoh selain daripada Yusuf dan Maria dan Yesus. Ada 3 tokoh di luar daripada keluarga kudus ini. Yaitu pertama kita melihat adalah orang Majus. Kedua kita melihat ahli Taurat. Ketiga kita melihat adalah Herodes. Di manakah seharusnya posisi kita? Posisi kita tidak mungkin di Herodes, sebagai seorang pembesar, sebagai seorang raja, namun cuma keinginannya adalah iri hati, ingin membunuh, yang tidak tahu firman, tidak punya visi. Mungkin kita akan bicara yang kedua. Yang kedua itu bagus, yaitu orang yang mengerti firman Allah, orang yang sering membaca firman Allah, yang menyelidiki firman Allah boleh menjadi pengetahuan. Cukup bagus. Namun dia tidak pernah sampai kepada Yesus karena tidak punya visi. Banyak orang-orang sekarang di gereja yang aktif, terutama untuk perempuan-perempuan, yang aktif, yang doa, nah akhirnya mencari nubuatan-nubuatan karena tidak punya visi. Sehingga dia pergi ke penubuat-penubuat untuk melihat hari-harinya. Tetapi apakah itu benar? Silakan. Ada yang benar, ada juga yang kurang tepat. Silakan. Tapi masing-masing itu pandangan sendiri. Tetapi yang kita mau adalah yang ini. Yang pertama tadi itu orang Majusnya ini. Yaitu orang yang memang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dan punya visi jelas. Walaupun dia belum menguasai firman, namun visi itu kemudian nuntun dia, dan dia mau belajar firman, sehingga dia mentaati firman. Ketika orang Majus ini berjumpa dengan Herodes, Herodes terkejut. Katanya ada seorang anak raja lahir, sehingga dia terkejut. Karena orang Majus ini melihat bintang itu. Akhirnya Herodes memanggil ahli Taurat dan para imam. Mereka menyodorkan firman Tuhan yang ada pada kitab Mika, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Sehingga dikatakan itu di Bethlehem. Orang Majus ketika mendengar itu, dia menyimpan dan dia taat sekali. Dan dia merespon firman Allah itu. Akhirnya dia pergi ke Bethlehem. Ingat, kerap kali kita disudutkan sebagai seorang yang bernama Herodes. Dengan sifat bengis kita, sifat kejam kita, ya raja tega yang memang tidak punya belas kasihan, tidak punya murah hati, orang yang tidak rendah hati, artinya dia tidak punya karakter Kristus. Apalagi dia punya firman Allah, dia tidak punya. Dia hanya cuma mengejar kedudukan, dia hanya mengejar kekuasaan, dia hanya mengejar kekayaan, tetapi tidak punya karakter, tidak punya ajaran. Lain dengan yang kita lihat tadi adalah ahli Taurat orang Farisi. Dia punya firman, tapi dia tidak punya visi. Dia cuma firman dijadikan pengetahuan. Ketika seseorang memberi kesaksian, punya visi, dia cuma hidupnya agamawi saja. Dia tidak sampai ke Bethlehem. Nah, para ladies hari ini, saya inginkan supaya kita adalah seperti orang-orang Majus. Yang berjalan bukan tanpa tujuan. Yang berjalan sesuai dengan visi. Nah, gereja sudah mempunyai visi jelas. Visi kita lihat itu 5 pilar. Yaitu kembali ke ajaran Yesus. Punya karakter Kristus. Kita punya misi. Kita mau dimuridkan dan regenerasi. Dan kita punya diakonia.
Kita punya juga nama gereja kita, Blessing in the Spirit atau spiritual blessing, yaitu berkat rohani yang kita mau terima. Kita punya visi juga bahwa gereja ini artinya bahwa akan ada ribuan orang-orang muda, ya juga ada yang berjiwa muda, diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Dan kita punya visi juga bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, akan ada pengangkatan. Kita harus siap-siap semua. Visi jelas sekali semuanya ada. Sehingga kita tidak perlu lagi cari penubuat-penubuat karena kita punya visi. Hanya ketika kita masuk dengan visi itu, maka firman itu kita harus meresponi. Kita harus belajar sebagai murid Tuhan. Kita harus punya misi membagikan firman Allah supaya jangan seperti ahli Taurat orang Farisi. Tetapi kemudian kita pergi ke Betlehem dan apa yang terjadi di sana seperti orang Majus, dia memberikan emas, mur, dan kemenyan sambil menyembah anak itu. Jadi kita harus menghambakan diri, kita harus merendahkan diri kita. Orang yang punya visi, orang yang berani bayar harga. Orang yang punya tujuan, orang yang berani berjalan. Orang yang punya sasaran, dia berani melakukan pekerjaan. Dia berani untuk bertindak. Kecuali kalau orang nggak punya visi, nggak punya tujuan. Cuma taunya di gereja mau kumpul-kumpul, mau cari ini, mau cari kenalan, mau cari kebanggaan, bukan cari Tuhan, lain perkara. Jadi para ladies hari ini punyalah visi jelas. Orang punya visi, lihat orang Majus itu. Berani bayar harga. Perjalanan berapa ribu kilometer dari Persia sampai ke Betlehem. Dengan rombongan yang besar, membawa emas, mur, kemenyan, dan tentunya juga melewati padang gurun yang berat. Tidur sudah berminggu-minggu, pindah-pindah tempat, tidak mudah. Dan kemudian ketemu pun mereka memberikan emas, mur, dan kemenyan. Bukan dapat apa-apa. Orang yang punya visi, dia bayar harga. Dia nggak minta-minta Tuhan lagi. Karena dia tahu visi itu memberikan pengharapan. Visi itu adalah berkat tersembunyi. Visi itu masa depan yang luar biasa. Sehingga dia berani. Contoh-contoh juga ada. Bagaimana Abraham itu. Dia berani meninggalkan Ur Kasdim. Dia berani meninggalkan tempat dia mapan dari Haran. Dia berani terus mulai menuju ke tanah perjanjian yang dia tidak tahu. Karena dia punya visi. Kita melihat juga Ishak. Dia punya visi walaupun di tengah kelaparan. Dia mendapatkan visi jangan ke Mesir. Akhirnya dia pada saat kelaparan itu Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Luar biasa sekali. Dan itu akan terjadi pada kita. Kalau di zaman pandemi ini, kalau kita mau ikuti petunjuk Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat itu Yakub juga. Dia punya visi, dia ingin hak kesulungan. Walaupun sebagai anak tidak dapat warisan dari orang tuanya, yang penting dapat hak kesulungan. Cukup. Akhirnya dia, gara-gara hak kesulungan, dia berkorban. Sampai akhirnya Tuhan menampakkan dia di Betel. Dan Tuhan berjanji akan memberkati dia. Dan betul, 14 tahun lewat. Akhirnya dia kembali menjumpai Esau. Dia lebih kuat, dia lebih kaya, sampai dia memberikan persembahan kepada Esau. Dan dia disebut juga Israel. Karena punya visi jelas. Gideon punya visi. Deborah punya visi. Sampai dia mengalahkan raja-raja. Termasuk orang-orang yang menindas mereka. Kita harus punya visi jelas hari ini. Di dalam keluarga kita juga melalui gereja. Jangan visi itu didapat kita mengejar orang-orang untuk bernubuat. Itu hanya memberi kekuatan kepada kita. Orang yang mengejar nubuatan itu adalah orang yang belum punya visi. Sehingga dihiburkan, dikuatkan. Tapi visi itu lain datang dari Tuhan. Baik melalui mimpi atau penglihatan. Itu masing-masing. Melalui gereja dikasih, kita ikutin gereja. Seperti orang Majus dia ikuti bintang. Di tengah perjalanan, gereja mengajarkan firman Allah. Dia sampai ke Betlehem. Dari Betlehem dia memberikan persembahan, visi itu muncul kembali. Dia disuruh jangan jalan kembali ke tempatmu, tetapi jalan di tempat lain.
Itulah seorang perempuan visioner, dia akan terus mengikuti visi. Kalau visi nggak didapat, dia coba mengejar nubuatan atau yang lainnya, maka dia akan mengejar nubuatan lagi. Tetapi kalau visi itu kita dapat, kita ikuti di gereja, maka gereja akan mengajar terus lurus, kita akan punya visi, melahirkan visi dan keluarga dan pribadi. Contoh-contoh tokoh-tokoh visi jelas adalah Rut orang Moab. Dan kita melihat Rut itu orang Moab. Orang Moab bukan orang Israel, tetapi dia boleh menjadi nenek moyang daripada Raja Daud dan Yesus Kristus. Kita lihat dulu kisah daripada Rut. Rut pasal 1, ayat 19, ayat 14, dan sampai 19. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ini kisah Naomi, yaitu janda, ditinggal mati suaminya Elimelek, dan juga kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Ketika Betlehem mengalami kelaparan, Naomi pergi ke Moab dengan suaminya dengan dua anaknya. Dan kemudian dua anaknya menikah dengan Orpa, orang Moab, dan satunya dengan Rut. Di tengah-tengah kehidupan mereka, suaminya meninggal. Kedua anaknya meninggal, tinggal Naomi bersama dengan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Kemudian Naomi mendengar bahwa Betlehem sudah tidak mengalami kelaparan, Tuhan sudah memberkati. Maka Naomi pun kembali ke Betlehem sebagai seorang janda yang kehilangan segala-galanya. Tetapi saat di dalam perjalanan, kedua menantunya ikut. Tetapi Naomi menawarkan kepada menantunya, pulanglah ke negerimu, kepada bangsamu. Karena aku sudah tua, aku nggak mungkin lagi punya anak. Saya pun punya anak, berapa tahun kamu harus menunggu aku? Orpa dengan susah sekali meninggalkan. Akhirnya dia menangis dan dia meninggalkan Naomi. Sementara Orpa meninggalkan, Naomi berkata kepada Rut, pergilah karena iparmu sudah pergi. Pergilah kembali kepada bangsamu. Karena aku yang dikatakan sama, saudara. Tetapi apa kata Rut? Kemana engkau pergi, aku pergi. Kemana engkau bermalam, aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana kamu mati, aku pun mati di sana dan dikuburkan. Demi Tuhan, berarti Rut ini sejak menikah, dia tahu tentang firman Allah. Karena dia berkata, Allahmu, Allahku, demi Tuhan. Berarti dia sudah menangkap sejak pernikahan. Ketika dia menjadi percaya, hidupnya sepertinya pahit. Ketika dia menjadi percaya, loh kenapa suaminya meninggal? Kenapa iparnya yang laki meninggal? Kenapa mertua laki-laki meninggal? Dan dia tidak punya anak. Tetapi imannya teguh karena dia punya visi yang jelas. Dia punya pengenalan akan Tuhan yang jelas. Sehingga dia berkata, Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Di mana engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Walaupun dia orang Moab, tetapi dia sudah mengakui dengan iman bahwa dia orang Israel. Dia sudah mengakui Allah Israel.
Dan dia mau mati di tempat di mana Tuhan sudah tentukan, di tempat Israel, tanah perjanjian. Rut, dia punya visi yang jelas di tengah-tengah kesulitan. Mungkin kita mengalami kelaparan. Mungkin kita juga seperti Rut atau seperti juga Naomi yang kehilangan orang yang dicintai, sudah lapar, kena pandemi, sudah banyak kehilangan, sudah rugi, ada yang mati lagi. Tapi jangan sampai pahit. Seperti Naomi berkata, pahit. Tetapi Tuhan menghiburkan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya masa depan. Tuhan memberikan visi yang jelas. Tuhan memberikan pengertian kepada Rut dan Naomi. Sehingga kedua orang ini, mertua dan menantu yang tidak punya harapan, yang betul-betul dia katakan orang masa depan suram atau madesu, masa depan suram. Tetapi dua orang ini punya iman, dia punya visi bahwa mereka akan kembali ke Bethlehem menjadi orang yang percaya Tuhan. Dia punya komitmen, punya pengertian yang kuat. Walaupun mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kepahitan hidup, namun imannya tidak pahit, tapi imannya semakin manis di hadapan Allah. Banyak kerap kali kita punya pengalaman yang pahit, hidup yang pahit, iman kita menjadi pahit. Iman kita harus manis di hadapan Allah. Memang iman bertolak belakang dengan kenyataan. Karena iman itu bukan bicara kenyataan hari ini, tapi iman itu bicara yang akan datang. Sehingga hari ini kita untuk melihat masa depan butuh iman. Tapi kalau melihat sekarang, itu kita lihat kondisinya berat, kita butuh iman untuk melihat akan datang. Jadilah perempuan-perempuan yang punya visi. Perempuan-perempuan yang percaya akan janji Allah. Di tengah-tengah kepahitan hidup, di tengah-tengah pergumulan persoalan yang sangat menyusahkan hati. Tetapi disitulah iman kita semakin manis di hadapan Allah. Kita harus semakin dekat dan mengikuti jalan Tuhan. Kemanapun Tuhan kau menuntun aku, di situ aku berjalan. Di mana kau suruh aku berhenti, di situ aku berhenti. Walaupun aku zaman sekarang tidak ada tiang awan, tiang api seperti zaman Israel. Namun aku mengikuti perintah Tuhan, aku taat seumur hidup. Walaupun hidupku sekarang pahit, tidak punya pengharapan, tidak ada apa-apa. Tapi aku punya Tuhan Allah. Dan aku adalah warga kerajaan surga. Di mana aku mati, di situ aku tetap beriman kepada Tuhan. Aku tetap yakin bersama Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Apa yang terjadi kemudian kepada Rut? Kita lihat langsung lompat. Yaitu di dalam Rut pasal 4. Kita lihat dulu ayat 17 dan seterusnya. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sampai di sini dulu ayatnya. Perjalanan Rut sampai ke Bethlehem. Kemudian di tengah-tengah kesulitannya, akhirnya Rut berjumpa dengan Boas. Dan akhirnya menikah dengan Boas. Dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Dialah ayah dari Isai. Dan juga kemudian Isai melahirkan Daud. Siapakah Rut itu? Ternyata Rut orang Moab. Tapi dia punya iman. Sehingga dia kemudian punya visi. Akhirnya Tuhan menjadikan dia berbahagia. Dia menikah dengan Boas. Boas itu orang yang kaya, terpandang di Bethlehem. Dan dia juga keturunan-keturunan yang baik. Dan dari situlah kalau kita melihat, dari Rut melahirkan Isai. Kita lihat dulu ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai. Isai itu ayah Daud. Dan Daud itu kemudian punya keturunan terus sampai di bawah akhirnya Yesus Kristus melalui Yusuf juga. Dan siapakah kalau kita melihat Daud itu? Ternyata oma daripada Daud itu orang Moab bernama Rut. Orang yang punya visi. Dia bisa menjadi oma daripada seorang yang diurapi, dipakai Tuhan.
Karena yang Oma ini bernama Rut ini, dia punya iman, dia punya visi. Sehingga anaknya mendapatkan bagian dari visi demi visi itu. Sehingga Daud menjadi Raja Daud karena visi demi visi didapat. Karena iman yang kuat sekali. Bukan hanya itu, kemudian kalau kita lihat keturunan Daud punya kerajaan Yehuda. Sampai Salomo, kemudian kita melihat Yusuf. Dan kemudian lahirlah Yesus Kristus. Dari mana? Dari Rut, seorang yang punya visi. Dari mana? Naomi, orang yang benar-benar di dalam hidupnya pahit, namun dia tetap komitmen kembali ke Bethlehem. Apapun persoalan saudara, kita melihat Naomi. Naomi mengalami kesulitan yang besar. Dia meninggalkan Bethlehem. Namun dia suatu hari kembali ke Bethlehem. Artinya, jangan tinggalkan rumah roti. Jangan tinggalkan tempat pelayananmu. Mungkin Naomi suatu hari itu salah. Seperti kita hari ini. Karena apa? Situasi sulit, aku nggak ke gereja dulu. Akhirnya dialami begitu sulit. Akhirnya dia tahu, aku meninggalkan gereja nggak dapat apa-apa. Aku harus kembali ke gereja sungguh-sungguh. Dia mulai punya visi kembali ke Bethlehem, rumah roti. Bethlehem. Nah, itu rumah roti. Akhirnya dia membawa Rut juga. Dan Rut punya visi yang luar biasa. Orang yang ke gereja, orang yang mau kembali kepada Tuhan, pasti dia akan membawa segudang visi yang luar biasa. Dan kita lihat ayat 18. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Itulah keturunan kalau kita melihat dari awal. Nanti mungkin para ladies akan bertanya, loh dari mana itu yang di awal-awal di atas semuanya? Sampai Abinadab dan sebagainya. Itu juga tidak lepas dari seorang perempuan bernama Rahab yang ada di kota Yeriko. Yang punya iman juga, yang punya visi. Ketika dua pengintai itu datang ke Yeriko atas perintah daripada Yosua. Maka dua pengintai itu mau dikejar, mau dibunuh oleh orang-orang Yeriko. Maka Rahab menyimpannya dan berkata, aku tahu, aku melihat Tuhanmu luar biasa, bangsamu dipakai, sehingga tidak ada satupun bangsa yang bisa melawannya. Ingatlah aku kalau engkau kembali. Luar biasa sekali. Maka dua pengintai itu yang dikejar-kejar disembunyikan. Setelah itu malam gelap itu diturunkan dari tembok dan pergi. Tetapi mereka berpesan, pasang rumahmu kasih tanda ini. Ketika kami datang, yang ada tanda ini tidak akan dihancurkan, tidak akan dibunuh. Malah Rahab kemudian diambil sebagai istri. Padahal Rahab itu seorang yang kalau kita katakan reputasinya tidak bagus. Dia adalah seorang mungkin dikatakan ya kurang benarlah. Tetapi Tuhan bisa pakai karena dia punya visi. Hari ini kalau kita melihat keturunan daripada saudara Daud sampai ke bawah Yesus. Kalau kita lihat garis ke atas, kita melihat di atas itu ada Rahab, nenek moyang perempuan dari Yeriko. Kalau kita lihat turun lagi ke bawah lagi, kita melihat ada Rut orang Moab. Dan mereka punya visi yang jelas. Dia bukan orang Israel. Kita harus, para ladies, punyalah visi. Hiduplah dalam visi. Percayalah, tertanamlah di gereja. Kembalilah di gereja, layanilah sungguh-sungguh. Alamu alaku, Tuhanmu Tuhanku. Bangsamu bangsaku, di sana aku mati bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur supaya para ladies ini mempunyai visi. Para perempuan yang visioner, sebagaimana Rut, sebagaimana orang-orang Majus. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau engkau punya pergumulan yang begitu berat sekali, mungkin seperti Rut, mungkin seperti Naomi, tetapi tetaplah kembali kepada Tuhan.
Tetaplah percaya, tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah hidup di dalam visi Tuhan. Maka dekapkan kedua tanganmu di dadamu, berdoalah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk mereka yang susah. Bahkan yang sakit, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Dalam nama Yesus yang sakit, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Yang susah, dekapkan tanganmu di bagian dadamu. Dalam nama Yesus, biar engkau mendapatkan kelegaan, mendapatkan visi, mendapatkan masa depan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan, pemulihan, dan kekuatan. Dan kau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tetap dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan rumah di surga, akan datang menjemput kita dan akan menghakimi di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Semangat Natal. Visi itu harus kita punya. Perempuan yang visioner. God bless.